ada wabah penyakit yang mengganggu kehidupan mereka. Hai guys, jadi aku mau hias avatar Duren, tapi yang warna pink-pink gitu sama yang warna putih-putih gitulah. Pokoknya, mari kita hias avatar guys. Kemakmuran yang berlangsung terlalu lama perlahan mengubah hati manusia. Awalnya perubahan itu begitu kecil hingga tidak disadari siapapun. Beberapa orang mulai membanggakan kekayaan mereka. Ada yang merasa Maaf ya guys, berisik lebih hebat karena memiliki soalnya sawah TV. lebih luas. Ada yang meremehkan tetangga yang hidup sederhana. Ada pula yang mulai memandang rendah para pendatang dan orang asing yang melintas di desa mereka. Sedikit demi sedikit, rasa syukur yang dahulu memenuhi hati masyarakat mulai memudar. Mereka masih mengadakan pesta panen. Kalau nggak kedengeran, gedein ya guys Mereka masih hidup berkecukupan. volumenya. Namun tidak semua lagi mengingat bahwa keberlimpahan itu merupakan anugerah yang sewaktu-waktu dapat kembali. Para tetua yang bijaksana sebenarnya pernah mengingatkan. Mereka berkata, kemakmuran tidak akan selamanya tinggal bersama orang yang lupa diri. Tanah yang subur bisa menjadi tandus. Air yang melimpah bisa menghilang. Dan manusia yang sombong seringkali tidak menyadari kesalahannya. Avatarku udah mulai gendut guys. Tetapi nasihat itu hanya dianggap sebagai perkataan orang tua. Banyak warga Nih lebih sibuk dulunya menikmati avatar aku kehidupan kayak mereka gimana ya? daripada merenungkan makna Kayak dari gini nih. peringatan tersebut. Dan Bentar. seorang pun mengetahui bahwa Nih roda gini. takdir sedang bergerak Tapi perlahan. nggak pakai Di balik kepala gunung-gunung robot ya yang guys, pakai yang mengelilingi ini lembah nih. itu, sebuah kisah Kepala. besar sedang menunggu waktunya untuk dimulai. Ini Sebuah kisah yang kelak kepala akan tengkorak. mengubah lembah Soalnya subur mirip tersebut menjadi kepala air yang luas. kepala itu guys. Sebuah kisah tentang Mirip seorang kepala anak yang itu lahir dengan apa takdir namanya? luar biasa. Kepala Seorang anak robot. yang namanya akan Iya, dikenang iya. turun-temurun Ini kita dalam legenda hias Jawa. ulang ya. Namanya adalah Baru Berintik. Dan dari sinilah kisah asal-usul rawa pening yang terkenal itu benar-benar dimulai. Ini mah biarin aja ya. Di lembah yang damai itu, hiduplah seorang gadis yang dikenal karena kecantikan. Yang dan ini enggak kelembutan sih? hatinya. Namanya Endang Kurus. Sawitri. Nama Endang Sawitri bukan hanya dikenal di desanya Ini sendiri. aja nggak sih? Kecantikannya telah menjadi buah bibir hingga ke Ya perkampungan-perkampungan udah, ya yang udah. berada di kaki gunung. Banyak Ini pemuda yang pindahin dulu diam-diam apa mengagumi. kameranya? Banyak pula keluarga Kita terpandang lepas yang ini berharap dulu. dapat menjadikannya menantu. Namun yang membuat Endang Sawitri dihormati bukanlah semata karena wajahnya yang cantik. Dia dikenal sebagai gadis yang sopan, rajin membantu orang tua, serta memiliki budi pekerti yang baik. Ketika perempuan-perempuan lain seusianya berkumpul di tepian sungai, Endang Sawitri sering membantu ibunya menyiapkan makanan atau mengurus pekerjaan rumah. Setiap pagi dia berjalan menuju mata air di lereng bukit untuk mengambil Ini aku mau simpen Di sepanjang kepala jalan, ini dulu ya dia guys. selalu menyapa siapapun yang Kepala ditemui. tengkoraknya. Karena itulah banyak orang menyayanginya. Namun tidak seorang pun menyangka bahwa Kemarin hidup sampai Endang mana? Sawitri akan berubah oleh sebuah peristiwa yang tidak biasa. Menurut cerita rakyat yang diwariskan turun-temurun di Jawa Tengah, pada suatu hari Endang Sawitri pergi ke sebuah tempat sunyi di sekitar Simpan. lereng gunung. Sebagian versi Ini aku dia diajarin sedang temanku ya, guys, ya. menjalankan gerakan sebagaimana kebiasaan masyarakat Jawa kuno. Sebagian lagi menyebut Oke, kita bahwa pakai peristiwa ini. itu terjadi ketika dia sedang melakukan perjalanan sholat diri. Maaf Di guys, tempat lagi itulah batuk. takdir mempertemukannya dengan sosok yang bukan Sekarang manusia biasa. Dalam beberapa udah bisa versi campur-campur ya sosok rambutnya. tersebut adalah makhluk sakti yang memiliki hubungan dengan dunia gaib dan kekuatan para naga penjaga gunung. Pertemuan itu menjadi awal dari peristiwa. Maaf yang ya telah guys, gak mengubah bisa seluruh bahas. lembah. Tidak ada yang Maaf ya guys, mengetahui secara pasti gak apa yang gak terjadi bahasa pada hari itu. Inggris. Yang jelas, Soalnya nggak setelah bisa. beberapa waktu berlalu, muncul keanehan yang membuat masyarakat mulai berbisik-bisik. Perut Endang Sawitri perlahan membesar. Padahal ia belum menikah. Desa yang dahulu penuh pujian kini berubah menjadi tempat yang dipenuhi prasangka. Bisik-bisik mulai terdengar di sudut pasar. Para perempuan membicarakan Ini enggak sih yang masalah gedean. padi. Para lelaki menggelengkan kepala. Soalnya aku mau cari yang gede gitu loh. Bagaimana mungkin? Siapa ayah anak itu? Apa yang sebenarnya terjadi? Tak ada yang tahu. Dan Endang Sawitri sendiri tidak mampu menjelaskan Aku apa mau yang cari yang terjadi. gede. Semakin hari gunjingan semakin keras.
Gadis itu terasa begitu berat. Namun di tengah semua celaan dan fitnah yang mengarah kepadanya, Endang Di Sawitri gua memiliki bilang dia putih tidak bukan membalas hitam, tinggal ini siapapun. malah Dia hanya warna-warni. menjalani hari-harinya dengan penuh Ini juga kesabaran. lagi rambut Waktu udah terus kayak berjalan. kuda gitu. Bulan demi bulan berlalu. Hari kelahiran yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Malam itu langit tampak berbeda. Ih, Gunung Elbrus lebih dingin daripada biasanya. Awan gelap perlahan menutupi cahaya bulan. Di rumah sederhana milik keluarganya, para perempuan tuh desa tuh munculnya malah ginian. persalinan. Mereka mengira akan Ini menyaksikan mirip kelahiran rambut seorang bayi Modinar. seperti biasa. Namun takdir telah menyiapkan sesuatu yang sama sekali tidak pernah mereka bayangkan. Jerit kesakitan Endang Sawitri terdengar memecah malam. Aih, Saat kemudian terdengar tangisan, eta namun mawanan bukan tangisan bayi manusia. Para perempuan yang membantu persalinan mendadak terdiam. Wajah mereka berubah pucat. Sebagian mundur ketakutan, sebagian lagi menutup mulut karena tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Di hadapan mereka terbaring seekor makhluk menyerupai naga kecil. Tubuhnya panjang, yang gede kulitnya gitu loh. bersisik, matanya berkilau terang. Namun anehnya, makhluk itu tidak tampak ganas. Ia justru terlihat lemah seperti bayi yang baru lahir. Keheningan memenuhi ruangan. Apa Tak yang seorang tadi pun aja berani ya berbicara. putih. Kabar itu menyebar Soalnya ke banyak seluruh juga desa sih yang hanya gede dalam tuh. semalam. Pagi harinya, rumah Endang Sawitri sudah Nah, ini dipenuhi gede nih. orang-orang yang ingin melihat sendiri makhluk aneh tersebut. Mereka datang dengan rasa Oke. penasaran Iya, sekaligus rupa ketakutan. campur. Ketika melihat sosok bayi naga itu, banyak yang langsung mundur. Ini pertanda buruk. Makhluk seperti itu akan membawa bencana. Desa kita Ih, akan celaka. Bisikan-bisikan ketakutan kembali memenuhi kampung. Orang-orang mulai menghubungkan kelahiran itu dengan berbagai pertanda yang mereka yakini. Ada yang menyebutnya kutukan, ada yang menyebutnya hukuman dari para dewa, ada pula yang menganggapnya sebagai makhluk gaib yang menyamar menjadi anak manusia. Tak ada yang mau memahami kenyataan bahwa makhluk itu hanyalah seorang bayi yang baru lahir. Di tengah ketakutan dan penolakan seluruh desa, hanya satu orang yang tetap memandang makhluk kecil itu dengan kasih sayang. Endang Sawitri. Ketika orang lain melihat seekor naga, ia melihat anaknya. Ketika orang lain melihat pertanda buruk, ia melihat darah dagingnya yang sendiri. ini berantakan Dengan banget penuh sih. kelembutan, ia menggendong bayi tersebut, membelainya, menenangkannya, menyanyikan tembang-tembang Jawa kuno agar ia tertidur. Air mata sering mengalir dari matanya ketika melihat bagaimana orang-orang memperlakukan anak yang bahkan belum mengerti apapun tentang dunia. Namun cintanya sebagai seorang ibu tidak pernah berubah, sedikit pun tidak. Ih, Berikutnya menjadi masa yang berat. Banyak warga menjauhi rumah Endang Sawitri. Anak-anak dilarang bermain di dekat tempat tinggalnya. Sebagian orang bahkan menyarankan agar makhluk itu dibuang jauh ke hutan. Mereka takut Maaf ya guys, keberadaannya agak akan typo. mendatangkan musibah. Namun Endang Sawitri menolak. Apapun yang terjadi, ia tidak akan meninggalkan anaknya. Ia percaya bahwa setiap kehidupan yang diberikan oleh Tuhan memiliki tujuan yang tidak diketahui manusia. Karena itulah ia merawat bayi tersebut dengan sepenuh hati. Waktu berlalu, bayi naga itu mulai tumbuh. Tubuhnya semakin besar, gerakannya semakin lincah, tatapannya aku semakin cerdas. mau. Meski memiliki wujud yang Ini berbeda, aja. ia menunjukkan sifat Nah. yang tidak biasa. Ia tidak pernah menyerang siapapun. Ia tidak pernah menyakiti hewan atau manusia. Tinggi amat, Sebaliknya, Mbak. ia tampak memahami setiap perkataan ibunya. Seolah-olah di dalam tubuh naga itu bersemayam jiwa seorang manusia. Pink. Melihat keistimewaan tersebut, Endang Sawitri akhirnya Animasinya memberi belum ya sebuah guys, nama. nanti aja. Nama yang kelak akan dikenal oleh seluruh tanah Jawa. Baru Klintin. Nama itulah yang kemudian melekat pada dirinya sepanjang legenda. Nama seorang anak yang lahir dalam Ini kesini dibesarkan dalam aksesoris. kesendirian, dan suatu hari nanti akan menjadi tokoh utama dalam peristiwa yang mengubah Itu sebuah yang itu lembah loh. subur menjadi rawa bening. Namun saat itu belum seorang pun Nah, ini. mengetahui takdir besar yang menunggu dirinya. Yang mana ya? Bagi dunia, ia hanyalah seekor anak naga yang dianggap Ini membawa aja deh. kedudukan. Tetapi bagi ibunya, ia adalah anak Ih, yang salah. dijaga, Kayak bayi. apapun risikonya. Malu diliatin.
Nora ya guys ya. Sejak Celananya. hari kelahirannya yang menggemparkan seluruh lembaga, Udahlah gak usah pakai celana. baru Kelinting tidak pernah benar-benar Pakai muda. yang Jika blush itu anak-anak aja lain kali ya. lahir disambut Blush. sukacita, digendong oleh kerabat, dan dibelai penuh kasih oleh para tetangga, tidak demikian. Atau yang ini ya. Sejak membuka mata untuk pertama kalinya, dia telah menjadi bahan Ini aja ketakutan. sih. Orang-orang memandangnya bukan sebagai Ini seorang aja. anak, melainkan sebagai makhluk aneh yang tidak seharusnya ada di dunia manusia. Udahlah blush aja. Meski demikian, waktu terus berjalan. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, Jam-jam bulan gak ada berganti lagi. tahun. Dan baru Kelinting pun tumbuh semakin besar. Dah. Tubuhnya memanjang seperti naga. Oke animasinya. Sisik-sisik halus mulai menutupi sebagian tubuhnya. Namun matanya memancarkan kecerdasan yang berbeda dari hewan biasa. Aku lebih suka yang ini. Tatapannya tenang, penuh pengertian, seolah di balik wujud naga itu tersimpan jiwa yang mampu memahami segala sesuatu di sekitarnya. Endang Sawitri melihat hal itu setiap hari. Aku bukan Dia pick me. menyadari bahwa putranya bukan makhluk buas. Tapi lebih banyak rambut cowok loh. Justru sebaliknya. Apa kita tambahin lagi rambut ceweknya ya? Rumah sederhana mereka berada agak jauh dari Bisa nggak ya? desa. Awalnya hal itu Apa udah dilakukan cukup? untuk Lah. menghindari cibiran warga. Namun lama kelamaan rumah tersebut benar-benar menjadi tempat pengasingan. Tidak banyak orang yang datang berkunjung. Bahkan sebagian besar penduduk sengaja menghindari daerah itu. Anak-anak desa sering dilarang mendekat. Para orang tua berkata, jangan bermain ke sana. Pletek. Itu tempat anak naga. Plet. Nanti kalian terkena sial. Baru Kelinting yang semakin besar mulai memahami arti ucapan. Balik lagi sih. Meskipun belum sepenuhnya mengerti mengapa dirinya dibenci, dia dapat merasakan bahwa orang-orang tidak menginginkan kehadirannya. Kadang ia melihat anak-anak lain bermain Mama. di sawah. Mereka berlari mengejar capung, bermain petak umpet di antara pohon-pohon, tertawa tanpa beban. Dari kejauhan baru Kelinting hanya bisa Dia ingin ikut bermain. Dia ingin merasakan apa yang dirasakan anak-anak seusianya. Namun setiap kali mendekat, Tinggiin lagi, tinggiin lagi. sebagian berlari Oh ini. sebagian lagi menangis sambil memanggil orang tua mereka. Tak lama kemudian datang orang Gimana kita jadi pick me ya guys ya? Jangan dekati anak-anak kami. Kita tulis papan siapa yang mau sekolah, siapa yang mau sekolah, kita jadi pick me di sekolahnya. Tetapi semakin bertambah usia, luka itu semakin terasa. Pada malam-malam Oke, kita pakai bajunya dulu ya. gunung berembus melewati celah-celah di rumah. Baru Kebetulan banyak avaduren. dia memandangi bulan yang Tapi mengganti. gak berani. Kemudian bertanya dengan suara pelan, Ibu, mengapa mereka takut kepadaku? Endang Sawitri selalu terdiam sejenak sebelum menjawab. Hatinya terasa perih setiap kali mendengar pertanyaan itu. Sebab ia tahu anaknya tidak pernah melakukan. Mana? Dia lalu mengusap Oh, ini? kepala baru Kelinting dengan Lupa. lembut. Karena mereka belum mengenal Mona. Mereka hanya melihat apa yang ada di luar. Mereka belum melihat hatimu. Baru Kelinting menunduk. Meski masih kecil, dia merasakan kesedihan yang dalam. Dia tidak memahami mengapa bentuk tubuh Miring bisa kayak gini sih. membuat seseorang Udahlah benci. bodo amat. Meski hidup dalam kesendirian, Endang Sawitri tidak pernah membiarkan putranya tumbuh dalam kebencian. Dia mengajarkan banyak hal, mengajarinya menghormati kehidupan, mengajarinya membantu sesama. Ya. Seringkali mereka berjalan bersama ke hutan. Di sana Endang Sawitri mengajarkan nama-nama Nah, tumbuhan, jelas banget nih Bro Kempen. Sekarang ada waktunya. mengajari cara menjaga alam. Oke. Baru Kelinting Gak boleh, gak boleh, gak boleh. kecerdasannya jauh. Gak boleh itu. Biasa. Gak boleh. Dia mampu mengingat setiap pelajaran yang diberikan. Apalah. Namun dalam beberapa penuturan rakyat, dia memahami bahasa Jelas. berbagai makhluk di hutan. Burung-burung Ini tidak juga takut ada kepada nih. Rusa-rusa tetap tenang ketika dia mendekat. Tapi dia nggak pick Hewan me. liar justru menerima kehadirannya Kita pick me. lebih baik daripada manusia. Muka dia kayak gimana Tempat sih? yang paling dia sukai. Di sanalah dia merasa diterima. Dia bisa bergerak bebas tanpa dia bisa bermain di sungai pegunungan yang jernih. Dia bisa beristirahat. di bawah Anjay, pohon kak, besar. kakak, Ketika matahari kakak. pagi menyinari lereng gunung, baru Kakak, Kelinting kakak. sering memanjat batu-batu besar dan memandang ke arah desa.
Dari kejauhan ia melihat kehidupan yang tidak pernah Set. benar-benar menjadi bagian dari Ayo kita simpen avatar ini. anak-anak berlari. Apa-apa simpen, apa-apa simpen. Semuanya tampak begitu dekat. Namun pada saat yang sama terasa sangat jauh. Oke, Tahun demi tahun berlalu. aku mau apa duren aja. Semakin besar. Kekuatan dalam dirinya juga mulai terlihat. Meski masih muda, Pakai ia memiliki ngapa? kemampuan yang tidak dimiliki makhluk biasa. Ia mampu bergerak cepat melintasi hutan. Ia Pakai. mampu bertahan dalam cuaca buruk. Dan terkadang terjadi peristiwa-peristiwa aneh di sekitarnya. Yang Woi, kok membuat kosong? semakin takut. Kabar tentang dirinya menyebar ke berbagai tempat. Lah. Cerita tentang anak naga di kaki gunung. Gimana nih avatarku? Semakin banyak orang Ini juga lagi apa? Lagi hitam-hitam ini ya. Padahal tidak ada satupun bukti bahwa Nah ini. Linting pernah menyakiti manusia. Suatu hari ketika usianya mulai beranjak Ayo kita dewasa, maling. sebuah kejadian kembali melukai hati. Saat itu Kecil ia melihat banget. beberapa petani kesulitan memindahkan batang pohon yang tumbang. Kita ambil Karena membantu, ia mendekat. Dengan kekuatan, ini. pohon besar itu dapat dipindahkan dengan mudah. Namun alih-alih berterima Ambil. kasih, para petani justru ketakutan. Ini. Mereka menjauh sambil membawa alat pertanian. Salah seorang berteriak, "Jangan dekati kami." Rumah Pergi dari sini. nomad. Baru Kelinting terdiam. Coba di sini ada Dia nggak? menatap pohon yang baru saja dipindahkannya. Niat baiknya kembali berakhir dengan penolakan. Hari itu ia pulang dengan langkah yang berat. Malamnya, di bawah cahaya bulan yang pucat, ia kembali bertanya. Namun kali ini Ada pertanyaan orang. berbeda. Ibu, Ngumpet di mana nih? apakah aku benar-benar berbeda dari manusia? Endang Sini aja lah. Sawitri memandang putranya dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu saat itu akan datang. Saat seorang anak mulai mempertanyakan Ada orang dulu. dengan suara lembut ia berkata, tubuhmu memang berbeda, nah, tetapi hati seseorang tidak Udah nih. ditentukan oleh rupa. Ayo Banyak kita manusia naik. yang Oh berbeda ini. tidak berhati buruk, dan banyak pula yang dipandang buruk tetapi memiliki hati yang buruk. Baru Kelinting mendengarkan dalam diam. Namun pertanyaan besar mulai tumbuh di dalam dirinya. Siapakah dirinya sebenarnya? Mengapa ia dilahirkan Aduh, dalam nih, wujud ada orang. seperti ini? Apakah ada tujuan di balik semua penderitaan yang dia alami? Tanda. Pertanyaan-pertanyaan itu terus mengisi pikirannya. Dan kelak, Kita pencarian jawaban atas pertanyaan tersebut akan membawanya Ngumpet di mana menuju ya? perjalanan besar yang mengubah takdirnya. Sebuah perjalanan menuju Gunung Telomoyo. Sebuah perjalanan untuk mencari asal-usul Dia di mana jati sih? dirinya. Perjalanan yang akan menjadi awal dari legenda besar Aduh. Rawa Penik. Licin banget. Miau miau. Getak terus. Masa kecil yang dipenuhi kesendirian perlahan membentuk hati. Baru Kelinting menjadi pribadi. yang Apa sabar. tuh? Namun seiring bertambahnya usia, pertanyaan-pertanyaan yang selama ini hanya berbisik di dalam pikirannya semakin sulit diabaikan. Mengapa ia lahir berbeda? Mengapa ia harus hidup dijauhi manusia? Siapakah dirinya sebenarnya? Dan mengapa takdir menempatkannya di antara dua dunia? Tetapi juga bukan sebagai Ada orang seekor juga, makhluk kan? biasa. Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantuinya, bahkan ketika malam telah larut dan seluruh lembah tertidur. Seringkali baru Kelinting naik Seru ke banget puncak jadi bukit kecil di bisa dekat manjat-manjat sini. dari sana ia dapat melihat hamparan sawah yang luas, lampu-lampu obor yang berkelap-kelip di desa, serta siluet gunung Telomoyo yang berdiri gagah di sebelah. Ini itu selalu menarik. Siapa tuh? Ada sesuatu yang seolah memanggilnya dari sana. Lagi Sebuah ganti apa suara tuh? yang tidak terdengar oleh telinga, tetapi terasa jelas di dalam hati. Semakin hari, panggilan itu semakin kuat. Pada suatu malam yang tenang, ketika langit dipenuhi bintang dan angin gunung bertiup lembut, baru Kelinting kembali duduk bersama ibunya di depan rumah. Aduh gak bisa lagi. Endang Ini aja Sawitri deh. sedang menenun tikar dari daun pandan. Sementara itu, baru Kelinting tampak lebih banyak diam daripada biasanya. Sang ibu segera menyadari bahwa ada sesuatu yang sedang memikirkannya. Ada apa, Nak? Tanyanya lembut. Baru Kelinting menatap wajah ibunya. Untuk beberapa saat ia ragu berbicara. Namun Aduh. akhirnya pertanyaan yang selama bertahun-tahun tersimpan dalam hatinya keluar juga. Ibu, siapa sebenarnya ayahku? Pertanyaan itu membuat tangan Endang Sawitri berhenti.
Malam terasa begitu sunyi. Oh, maling, mau maling. Dengar dari kejauhan. Wajah sang ibu berubah sendiri. Selama bertahun-tahun dia berusaha melindungi anaknya dari kenyataan itu. Tetapi kini baru Clinton telah tumbuh dewasa. Ia berhak mengetahui sebagian dari takdirnya. Dalam Mana sih berangkasnya? Jawa Tengah, Di sini kali ya. baru Clinton Berdandan. dengan makhluk sakti yang berasal dari dunia. Wah, bisa berdandan. Sebagian Aduh, versi menyebut ayahnya jatuh, adalah guys. sosok sakti yang memiliki kesaktian luar biasa dan Ini kok berhubungan bisa dengan ada kekuatan bom? gaib pegunungan. Karena itulah darah naga mengalir. Ya udahlah. Selama ini ia selalu merasa berbeda. Kini ia Mana lah? perbedaan itu memang bukan kebetulan. Namun penjelasan itu justru menimbulkan pertanyaan baru. Ini bisa lagi satunya. Oh, wow. Just konten. Oh ya, Pak. Mau tinggiin lagi tapi nggak bisa. Oh, nggak bisa. Ini kali ya. Ini ya. Aduh. Ini apa? Gondrong, gondrong, gak usah lo. Ini aja. Nah, asik. Coba kita bisa lagi nggak ke bawah lagi? Ia hanya mengusap kepala baru Bisa. dengan penuh kasih. Pergilah jika itu jalan yang harus Berarti kau ada tempuh. 4 tingkat. Carilah jawaban yang selama ini kau cari. Tetapi apapun yang Coba terjadi, kita cari. jangan biarkan kebencian Oh menguasai. my god. Jangan menjadi seperti orang-orang yang telah Oh, ini udah ya? baru Ya, berarti nggak ada berangkasnya. nasihat itu tertanam dalam-dalam di hatinya. Tak lama kemudian Nggak tahu ia juga sih, meninggalkan belum rumah maling sederhana di sini. yang selama ini menjadi tempat pelindungnya. Ya udahlah. Untuk pertama Eh, dalam salah. hidupnya, ia benar-benar Tapi gue berjalan gimana menuju keluarnya? dunia Banyak yang orang tidak takut dikenal. malu, takut. Perjalanan Takutnya membawa gimana? melewati hutan-hutan Takutnya lebat, keluar sama siapa menyeberangi tuh? sungai yang deras. Gitu loh. Kadang ia harus Ini kali ya, berteduh ini dan kali ya. hujan. Tapi ada Kadang orang. ia harus menghadapi dinginnya malam pegunungan. Coba. Namun ia terus melangkah. Semakin jauh dari desa, semakin kuat perasaan bahwa dirinya sedang mendekati sesuatu yang penting. Sesuatu yang Maaf telah ya guys, menunggunya dulu sejak aku lama. nggak ngerti. Menurut cerita rakyat yang berkembang di Jawa Tengah, perjalanan itu akhirnya membawa Baru Kerinting menuju kawasan Gunung Telomoyo. Nah. Gunung yang Kok salah sih? Kok ini si Gunung yang cantik? sejak kecil seolah memanggil namanya. Di tempat itu Bener loh tadi pink. dirinya mencapai tahap yang baru. Ia memilih Apa menjalani hijau? laku tapa. Dalam Apa tradisi kuning? Jawa kuno, tapa bukan sekadar duduk diam. Apa Tapa sekolah? adalah perjuangan melawan diri sendiri, melatih kesabaran, Apa hitam? mengendalikan keinginan, membersihkan hati dari amarah dan dendam. Apaan? Baru Kerinting Oh, memahami bahwa selama ini ia menyimpan apa merah? penolakan manusia telah meninggalkan bekas yang dalam. Karena itu Apa? sebelum menemukan takdirnya, ia harus terlebih Biru. dahulu menaklukkan dirinya sendiri. Nah, ya biru itu Hari-hari benar. pertamaannya berlangsung Sama berat. juga kayak Dia badannya. hidup dalam kesunyian. Hanya Tapi ada ditemani warna. suara angin yang berembus di lereng gunung. Terkadang Cihuy. hujan turun berkali-kali. Kabut tebal menyelimuti pegunungan. Udara dingin menusuk hingga ke tulang. Namun Baru Kerinting tidak menyerah. Dia tetap bertahan, tetap berdoa, tetap memohon petunjuk pada Yang Maha Kuasa. Menurut beberapa penuturan rakyat, kesungguhan tapa yang dijalani, Baru
Pengaruh kelinting begitu luar biasa hingga namanya mulai dikenal oleh makhluk alam selalu memperhatikan keteguhan. Waktu terus berlalu, minggu berganti bulan berganti dan selama itu pula baru kelinting tetap menjalani Ntar dulu. pada akhirnya perjuangan panjang itu mulai menunjukkan dalam kesunyian pertambangan ia memperoleh pemahaman baru. Ia mulai menyadari bahwa hidupnya bukan sekadar tentang penderitaan, bukan sekadar tentang penolakan, bukan sekadar tentang kesedihan masa lalu. Ada tujuan yang lebih besar yang sedang menunggu. Ada takdir yang belum terjadi. Jadi gue mau balik. Takdir itu akan segera terbuka. Namun sebelum semuanya terjadi, Dia juga mau maling. bisa berujian berakhir. Sebuah ujian yang akan menentukan Mas, nyeri otot pinggang, Mas. yang selama ini menjadi rumah bagi manusia-manusia Nah. yang telah Rusuh. Ya, rusuh, masa rusuh. Ya, rusuh lu pada. Ya. Ya, rusuh. Ke sekolah terus. Udah ngerem dulu nggak tahu kalau udah jalan kedua. Dia 8 tahun dia bener-bener 8 tahun dia bener-bener mesti udah selesai dulu. Karena bener-bener baju di Polresta itu kayak Bandung, Polrestabes Bandung, Polrestabes Surabaya. Sebenarnya baru. Nah. Udah gue baru bantu kayak gue. Zen. Kemarin yang anu urusan dagang lo udah jadi dagangnya itu. Kenapa? Jadi emang ada kedana di rumah. Gue tuh kagak kalau kata lu tuh. Lah iya. Ngapain motor tiba ada? Kagak no ganti sama orang lain. Bocah maunya apa itu profesinya lagi gimana? Itu kan di depan warung itu. Aku mau ini aja. Ada 40 itu kontrakan ya. Ada itu aja dulu. Iya, 40 pintu orang kontrakan kilo kan 10 orang 5 orang mah kagak ada yang beli. Kira sehari ada 3 kan dulu. Iya. 3 orang enggak ada Orang ada beli. yang beli 40 kontrakan itu 40 kontrakan. 40 kontrakan kan otomatis satu orang enggak jadi satu kontrakan enggak. Ntar ada tamunya, temen Lah anaknya. iya, anaknya lah, Temen bininya, anaknya. lah iya, itu kan satu kontrakan satu orang. Nggak mungkin. Iya dari pertama gitu. Soto ya, gua makan sama soto ya orang acan katanya gua mah. Kalau jualan kayak gitu baru kalau gue mikir. Orang pengen acan gua mah. Jualan makanan masih es soto ada masa es soto bakso. Terus bininya lagi nganin. Zen siapa Zen? Gua ngomong sama Eta. Itu Rindai. Kok basi gua nggak laku. Lah begitu. Ngomong. Lah kagak jelas banget, kagak nyambung. Kulitnya sawo matang, palanya Aja soto kok cari pengen tahu model itu di mana aja pengen tahu apa Rindai. Enggak, tadi gue lihat Nggak males. Agus. kayak gitu kalau pengen kayak gitu pengen tahu cari tempat lokasi jualan yang nggak basi pengen tahu. Ini siapa sih? Kemana Pengen sih? tahu apa keliling. Yang mencet-mencet tadi. Apa? Mencet Kalau tadi. ketemu mah kayak begitu. Siapa sih? Kemana sih? Jadi kalau lu pengen komputer ini dia pengen tahu depan aja mau modem. Deset. Bukan Kerawang ya. Itu di Medan Tambun itu kagak tukang jualan. Kita jangan satu tempat gimana ya kira-kira nih kita sabiin. Oke guys, bye-bye. Buat gojek gitu kagak pada ada. Motor